Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 003 Tanjung Pinang Timur, Bapak Rusli SPD, beserta Bapak dan Ibu guru yang berbahagia. Sungguh merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri bersama. Pada hari ini tanggal 26 Oktober 2023 kita dapat bersama-sama hadir dalam acara pemaparan diseminasi budaya positif. Sholawat dan salam juga kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersalawat kepadanya, kita mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demi kelancaran acara pada pagi ini, sejenak kita memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam doa bersama. Doa akan dipandu oleh Bapak Rusli SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi Assalamualaikum ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tuqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lal darajat wa tuballighuna biha asal-ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma as'aluka ridhaka wal jannah Allahumma bihaqqil Fatiha wa sa'il Fatiha ya barikal ham ya kasifal ham ya man li ba'jawkir wa ya Allah ya jami'al bala ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah wa ya jami'al bala ya Rahman ya Rahman ya Rahman wa ya jami'al bala ya Rahim ya Rahim innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal rahwa wa abwabal shihad wa abwabal salamat wa abwabal afiyat wa abwabal jannah. Rabbana ma tawwata lana wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina
yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Rusli. Baiklah Bapak Ibu guru sekalian, acara kita selanjutnya adalah pemaparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nazmiati Alvina SPDI. Kepada Ibu Nazmi kami persilakan. Izinkan berpantun ya Bapak Ibu. Di waktu malam menjala ikan, sangkut di jalan, ikan pelantang. Bismillah dan salam saya ucapkan mengawali acara diseminasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Siang hari ke pasar raya, beli selendang tidak bermotif. Di kesempatan ini izinkan saya menyebarkan pemahaman budaya positif. Nah, dalam pertemuan kali ini saya selaku CGP Angkatan 9 mempunyai tugas untuk menyebarluaskan atau dikenal dengan istilah diseminasi ya, pemahaman yang sudah saya dapat di modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Bapak fasilitator dan pengajar pelatih saya sudah datang 2 kali ke sekolah ya. Sekarang saya akan awali dengan pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu semua. Pertanyaan pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Boleh angkat tangan yang setuju? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Oke, yang tidak setuju? Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju apa tidak? Banyak ya yang setuju. Oke, yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk siswa yang bermasalah. Apakah setuju? Oh, ini rata-rata setuju semua ya. Hampir sama dengan yang kedua. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Setuju. Nah, ini pertanyaan pengantin di awal sebelum saya melakukan diseminasi budaya positif. Nanti diharapkan setelah saya memaparkan, keempat pertanyaan ini bisa terjawab ya. Setuju atau tidak setujunya Bapak Ibu itu bisa terjawab, mana yang tepat dan mana yang kurang tepat. Kita mulai dengan positive mindset. Budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai positif apa yang sekiranya harus diterapkan di sekolah kita? Disiplin ya, apalagi tanggung jawab, sopan santun, mandiri ya, apalagi kreatif, gotong royong, menalar kritik. Dalam konsep inti budaya positif, untuk menciptakan budaya positif ini ada 8 ya. Pertama, perubahan paradigma baru. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, disiplin positif. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, nilai-nilai kebajikan. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang kedelapan, segitiga restitusi. Dari kedelapan istilah saya paparkan di depan, mana yang sekiranya masih asing di telinga Bapak Ibu?
yang di kelas sudah pernah mendengar semuanya ya. Nah, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, semuanya insya Allah mungkin sudah ada gambaran. Tapi yang paling asik saya rasa semuanya belum mengenal tentang segitiga restitusi. Insya Allah nanti saya akan bahas di pemaparan selanjutnya. Nah, sekarang kita main nih, mau main. Coba Bapak Ibu ambil benda berharga apapun itu di sekitar Bapak Ibu, genggam benda berharganya, genggam semuanya ya, di tangan kanannya. Ayo kita praktek semuanya, digenggam ya, digenggam. Nah, nanti berpasangan berdua berpasangan. Nah, cobalah ya, yang temannya satu ini boleh melakukan berbagai cara, dari membujuk, merayu, memaksa, bahkan menyuap, bahkan mengancam agar lawannya mau melepas benda ini. Nah, coba ya, dimulai ya, boleh. Silakan mulai Bapak Ibu. Ya, silakan mulai. Siapa yang mau menggenggam, siapa yang mau merayu dan memaksa? Ayo, boleh. Ya. Oke, mulailah dengan bujukan dulu, dengan cara halus dulu, bujukan, rayuan, paksaan, suapan, bahkan terakhir mengancam. Dicoba ya. Ini sampai praktek aja, santai aja Bapak Ibu. Ayo. Iya. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Sekarang saya tanya nih, yang menggenggam, siapa tadi yang kebagian menggenggam? Menggenggam tangan, menggenggam benda yang berharga. Apakah Bapak Ibu mau melepaskan genggamannya? Mau membuka genggamannya? Tidak. Yang merayu, bagaimana perasaannya? Perasaannya seperti apa Bapak Ibu? Setelah dirayu, sudahkah dirayu? Sudah dibujuk? Sudah disuap belum? Belum disuap. Misalkan nanti aku belikan gorengan lah. Udah belum disuap? Sudah diancam? Sudah. Bagaimana reaksi kawannya Bu Meta setelah diancam? Oh, jengkel kan Bu Meta? Tetap tak mau. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, dari yang menggenggam itu, siapa yang punya kontrol? Menggenggam, apakah dia mungkin membukanya? Mungkin gak dia membukanya? Setelah dirayu mungkin belum dibuka, setelah dibujuk belum dibuka. Ternyata dia disogok nih. Ayolah, nanti kasih 50.000. Mungkin gak dia membuka? Mungkin saja kan? Disuap nih. Nanti aku belikan lah tas baru tuh. Mungkin gak dibuka? Mungkin kan? Nah, jadi yang mempunyai kontrol untuk tetap menggenggam dan membuka itu siapa Bapak Ibu? Diri sendiri. Nah, begitu pula murid-murid kita. Makanya kita dengarkan aturan ya. Makanya kenapa kita tidak boleh lagi ada kata aturan. Karena biasanya aturan itu digunakan untuk dilanggar. Coba yang dikasih aturan untuk pakai helm, banyak kan yang melanggar Bapak Ibu? Kontrolnya ada pada siapa? Apakah kontrolnya ada pada Pak Polisi? Tidak, tapi yang punya kontrol itu diri sendiri. Nah, kita analogikan itu ke murid-murid kita. Murid-murid kita juga punya kontrol. Walaupun misalkan Bapak Ibu guru, awas ya nak, kalau tidak mengerjakan tugas, nanti Ibu hukum sikat WC, Ibu hukum lari ke lapangan. Masih ada kan Bapak Ibu yang tidak mengerjakan PR? Masih. Berarti kan itu tetap anak itu belum ada kontrol dirinya, rasa nilai kebajikan, tanggung jawab dirinya untuk mengerjakan PR dari
ibu gurunya. Paham Bapak Ibu? Oke. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita selama ini merasa menjadi, mungkin karena kita seorang guru ya, bukan Bapak Ibu saja, saya pun sama. Kita ini kayak punya power tersendiri. Pokoknya kita yang bisa mengontrol murid. Murid harus melakukan apapun, semua pun yang instruksi yang kita berikan. Iya kan, Bapak Ibu? Bagaimana? Apakah betul yang saya ucapkan? Iya. Makanya sebenarnya ini pergeseran paradigmanya ya. Guru itu tidak bisa mengontrol murid, tapi mereka lah yang mengontrol diri mereka sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif memberikan manfaat. Apakah betul Bapak Ibu? Penguatan positif diberikan hadiah, diberikan reward, diberikan apresiasi. Apakah menjamin itu dapat memberikan manfaat bagi anak murid kita? Betul sekali Bu, belum tentu menjamin hadiah itu, penghargaan itu, apresiasi itu dapat memberikan manfaat. Karena kembali lagi ke poin pertama tadi, karena mereka lah yang mengontrol diri mereka sendiri. Selanjutnya, kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ketika kita nih menghukum siswa, kita panggil lah, kita nggak hukum lah, tapi kita membuat dia rasa bersalah. Misalkan, ih kamu nak, kan gara-gara kamu bising nih, ibu jadi dipanggil ibu kepala sekolah. Kelas kalian bising sementara di bawah sedang mengadakan rapat. Nah, itu jadi membuat anak-anak merasa bersalah. Kira-kira bagus gak yang seperti itu Bapak Ibu? Tidak. Oke. Yang keempat, ilusi bahwa semua orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, karena seringnya seorang guru menghukum, membuat dia rasa bersalah, jadi justru yang timbul di mindset mereka dari awal sampai mungkin sekarang, kalau kita masih sering menghukum, mereka akan merasa bahwa oh ternyata orang dewasa itu punya hak ya untuk menguasai kita, untuk memaksa kita. Berarti ketika aku dewasa nanti, aku pun bisa berlaku seperti tersebut. Itu malah menjadikan bumerang kan untuk kita. Mereka, anak-anak, murid itu bukan mendengar kata-kata kita, tapi melihat, mengamati. Bapak Ibu, anak murid itu melihat, mengamati bagaimana guru itu kesehariannya. Kalau guru itu mungkin sering menghukum, sering membuat dia menjadi bersalah, mengkritik dia, jadi di benak dia itu, oh nanti ketika aku dewasa bisa jadi seperti itu Bapak Ibu. Walaupun mungkin tidak semuanya ya, tapi bisa jadi di mindset mereka, ketika aku dewasa nanti aku bisa berlaku yang sama seperti yang aku lihat saat ini dalam kenyataannya. Nah, inilah paradigma baru yang mudah-mudahan bukan hanya menyadarkan Bapak Ibu semua, tentunya pasti menyadarkan saya juga. Ketika saya dan rekan-rekan saya mendapatkan pemaparan tentang budaya positif ini, kami semua hampir menangis karena merasakan selama ini jujur mungkin tak pernah ada yang tak menghukum siswa kan Bapak Ibu, iya kan? Selalu bisa dibilang selalu, sering, walaupun sebaik apapun guru mungkin bisa dikatakan jarang, tapi setidaknya pernah membuat siswa, menghukum siswa dan mengkritik mereka sampai mereka merasa bersalah. Jadi seolah-olah mereka itu terdakwa. Jadi kita sama ratakan seperti itu, seperti mereka itu seorang penjahat yang didakwa. Nah, inilah pergeseran paradigma yang seharusnya kita ubah. Paradigma tersebut diungkapkan oleh Dr. William Glasser ya Bapak Ibu. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon
teori kontrol atau teori pilihan. Stimulus respon itu yang didapat, dorongan yang didapat dari luar. Nah, misalkan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu sikap egoisnya ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Yang lebih baiknya, teori kontrolnya, paradigma barunya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini kita diajarkan untuk tidak bersikap egois. Oh, kita jangan hanya melihat dari sudut pandang kita saja. Kita harus melihat sudut pandang orang tentang dunia ini, tentang apapun permasalahannya. Begitu pula dengan anak didik kita. Ketika dia melakukan kesalahan, mungkin saja Bapak Ibu, dia punya alasan yang tepat saat melakukan kesalahan tersebut. Jadi ubahlah mindset kita, ya. Jangan sampai kita terus memaksa orang yang harus mengikuti pemahaman kita, pandangan dari kita. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi jangan terlalu buru-buru menjudgment ya, mengecap. Jangan terlalu buru-buru mengecap. Kita harus lihat dulu apa alasannya. Pasti ada alasannya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, paradigma yang sebenarnya adalah hanya Anda sendirilah yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita sendiri nih, seperti saat ini ya, mohon maaf Bapak Ibu, yang mengikuti walaupun sudah dipaparkan oleh Ibu Kepala Sekolah. Nah, yang mengikuti kegiatan ini, yang tergerak hatinya ingin berubah, itulah yang ada di sini. Walaupun mungkin awalnya ada unsur mungkin agak terpaksa, tapi mudah-mudahan tidak terpaksa ya, karena insya Allah nanti dapat manfaat dari kegiatan diseminasi ini ya. Jadi hanya dipertegas ya, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Kita ketika kita melakukan kesalahan, kita mau berubah menjadi baik, ya berarti kitalah yang mengontrol. Sama halnya dengan anak murid, ketika dia terus datang terlambat, ketika dia terus tidak mengerjakan tugas, kalau belum ada kontrol dari dirinya, tidak akan dia mengerjakan tugasnya. Betul nggak Bapak Ibu? Ada kan yang sampai istilahnya ya, istilah kasarnya, aduh nak, mulut ibu nih udah sampai berbusa lah nak, ngingetin anak ibu biar ngerjain tugas nak, ngerjain tugas, jangan lupa PR-nya. Tetap saja ada yang tidak mengerjakan kan Bapak Ibu? Iya, karena kontrol dirinya, dia memang belum mau, belum merasa memiliki nilai kebajikan tanggung jawab untuk mengerjakan tugas itu. Kalau sudah ada dalam dirinya, oh aku bisa, oh aku mau nih bertanggung jawab, ini kan memang sudah tanggung jawab saya untuk mengerjakan tugas. Nah itu berarti sudah timbul dalam diri dia untuk mengerjakan tugas, untuk bersikap tanggung jawab. Selanjutnya, pemaksaan itu ada pada saat bujukan gagal. Nah tadi ya yang sudah dipraktekkan, ketika menggenggam kan dibujuk nih, dibujuk, sudah dirayu dengan lemah lembut, dengan halus, sama-sama kayak kita ke anak. Ayo Lana, tolong ibu Lana, kerja sama ya nak. Nah, sudah dirayu, sudah juga dibujuk dengan ayo Lana, nadanya mulai kan? Ketika sudah lemah lembut nih, masih saja bisik, tolong Lana, tolong Lana, jangan bisik, ibu mau ini menjelaskan materi. Nah seperti itu. Tidak juga dilakukan oleh anak-anak. Makanya paradigma lamanya pemaksaan. Jadi timbul dalam diri kita itu, stimulusnya itu, responnya itu untuk melakukan apa? Pemaksaan. Ayo ya nak, kalau tidak diam juga, ibu suruh keluar kalian. Nah seperti itu kan biasanya Bapak Ibu. Selanjutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan
pilihan-pilihan baru. Artinya kita berkolaborasi, bekerja sama bersama murid-murid kita. Ayo nak, maunya seperti apa? Anak ibu, jika kita seperti ini nanti harusnya seperti apa? Konsekuensi apa yang anak ibu dapatkan? Jadi terjalin apa? Kolaborasi antara guru dan murid. Selanjutnya, model berpikir menang kalah. Nah, karena kita seorang guru punya PowerPoint, pokoknya kita yang menang, murid yang kalah. Padahal itu salah, harusnya win-win solution. Model berpikir menang. Jadi ada solusi untuk bersama. Di guru enak, di murid pun enak. Di guru nyaman, di murid pun nyaman. Jadi tidak boleh ada unsur tadi apa? Pemaksaan, tekanan, bahkan tadi ya yang saya katakan di awal, ancaman. Disiplin positif. Nah, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu salah satu cara penerapan disiplin. Berarti salah satu cara. Kalau salah satu, ada banyak nggak Bapak Ibu? Ada banyak. Jadi bukan hanya disiplin positif aja. Salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik dalam melakukan sesuatu tanpa imbalan, penghargaan, sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi yang dimau dari disiplin positif ini anak sendiri, murid sendiri yang tergerak hatinya untuk memiliki nilai-nilai kebajikan itu dan memberdayakan peserta didik dalam melakukan sesuatu tanpa imbalan. Jadi tujuannya kita disiplin positif ini untuk peserta didik itu biar punya disiplin diri sehingga berperilaku ke arah yang lebih baik dan tentunya harus mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal itu sendiri di IKM itu sudah ada ya. Memang mengacu pada apa Bapak Ibu? Tahu logo ini? Iya betul. Profil pelajar Pancasila. Boleh kita nyanyikan sama-sama ya Bapak Ibu? Boleh. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi lebih semangat boleh? Boleh. Oke. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu tidak terlepas dari profil pelajar Pancasila itu sendiri. Ini saya rasa tidak perlu saya jelaskan terlalu lebar karena Bapak Ibu pasti sudah memahaminya. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi itu sendiri adalah jadi adanya dorongan pada diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu.
Tentu. Ada 3 poin nih Bapak Ibu dalam motivasi itu sendiri. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapat penghargaan atau imbalan dari orang lain. Ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Sekarang dijawab jujur ya Bapak Ibu. Motivasi ketika Bapak Ibu melakukan sesuatu, mana yang paling sering dilakukan motivasinya? Yang poin yang pertama kah, kedua kah, atau ketiga? Ya, nomor 3. Nomor 3. Oh, keren Bu Melvi. Menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Baiklah, kalau saya mayoritas lebih ke nomor 1, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Karena motivasi dari diri sendiri itu agar apa yang kita lakukan harus membuat kita nyaman. Apabila kita melakukan kesalahan, tentunya akan membuat diri kita tidak nyaman dan mendapatkan hukuman. Jadi apa yang kita lakukan dari motivasi diri sendiri itu adalah ingin membuat kita nyaman. Iya, berarti tepuk tangan untuk Bu Yanti ya. Poin yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Dengan yang kedua, mendapat penghargaan atau imbalan dari orang lain, termasuk motivasi ekstrinsik. Itu belum dari diri loh Bapak Ibu. Itu dari luar. Saya luruskan ya pemahamannya. Itu dari luar. Contoh kita analogikan. Bapak Ibu, kita pakai helm karena takut Pak polisinya atau takut terjadi apa-apanya? Ada yang takut terjadi apa-apa, ada yang takut Pak polisinya. Lebih takut ditilang kebanyakan sepertinya. Berarti kalau tak ada polisi, tak perlu dong kita pakai helm. Kayak ke daerah-daerah dekat atau yang masih lokasi yang bukan jalan raya, Bapak Ibu pasti jarang menggunakan helm kan? Iya, berarti itu ada dari luar apa dari dalam diri kita? Dari luar. Sama halnya dengan siswa juga kayak gitu. Ketika dia tidak mengerjakan tugas, ketika diberi tugas lalu dia kerjakan, rata-rata karena apa? Takut dihukum, bukan karena sadar kalau itu tugas dia, memang kewajiban dia belajar. Itu yang selama ini muncul di benak siswa. Jadi motivasi ekstrinsik yang muncul di benak siswa itu takut dihukum. Kita hindari aja. Mereka datang terlambat atau mereka datang tepat waktu karena takut dihukum kalau terlambat. Kalau upacara memakai alat-alat lengkap itu kenapa? Takut dihukum kan Bapak Ibu? Rata-rata seperti itu. Sekarang poin yang kedua, mendapat penghargaan atau imbalan dari orang lain. Nah ini Bapak Ibu, yang bukan Bapak Ibu saja, ternyata selama ini saya juga salah ya. Mungkin lebih tepatnya karena semakin kesini kan semakin banyak wawasan-wawasan yang membuka kita ya Bapak Ibu. Jadi paradigma lama kita tuh, oh anak nih harus sering diberi hadiah biar termotivasi. Ternyata pemberian hadiah penghargaan itu justru yang pertama menurunkan kualitas. Karena dia melakukan sesuatu itu bukan pada tujuan utamanya, tapi pada hadiahnya. Kalau sekali saja diiming-imingi dengan hadiah, nanti anak akan berharap, aku biar dapat hadiah lagi. Dan yang kedua, itu dapat sulit memunculkan motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalam dirinya, sulit Bapak Ibu. Jadi semakin dia sering diiming-imingi, ya teruslah dia tidak akan timbul kesadaran dirinya. Malah motivasi dari luar itulah, hadiah itulah yang dia harap
lupakan. Nah, saya tertampar ya istilahnya dengan pemaparan dari instruktur saya waktu itu. Ingat Bapak Ibu, kita mengajar itu untuk meningkatkan kompetensi. Kompetensi apa Bapak Ibu? Kemampuan. Jadi untuk meningkatkan kemampuan anak murid kita, bukan untuk kompetisi. Nah Bu, bagaimana nanti anak itu bisa timbul rasa percaya diri berkompetisi? Kompetisinya itu di momen-momen tertentu ketika ada lomba-lomba. Ini yang harus tanda kutip kita ubah ya mindsetnya. Jadi kita di kelas meningkatkan kompetensi murid, bukan berkompetisi. Nah makanya salah satunya adalah kenapa di rapot kita tidak ada ranking. Karena setiap murid itu unik, punya kelebihan dan kemampuan sendiri. Mana yang bagus dari ketiga poin ini? Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Jadi ini yang termasuk pada motivasi internal. Tumbuh dari dalam dirinya, saya ke sekolah memang mau belajar, dan saya ke sekolah memang harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Paham Bapak Ibu sampai di sini? Selanjutnya, hukuman versus konsekuensi. Jelas nggak tulisannya? Oke, kita tanya ya semuanya Bapak Ibu. Kita ngomong santai saja Bapak Ibu, tidak usah takut. Yang salah tidak akan dihukum. Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Siapa yang setuju bahwa itu hukuman atau konsekuensi? Termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi, dan apa alasannya menurut pandangan Bu Mimi? Menurut pandangan saya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah" itu merupakan hukuman. Karena nanti di dalam diri siswa itu akan, kalau kita lakukan itu sebagai guru, nanti di dalam diri siswa itu akan tertanam, kalau dia melakukan hal tersebut artinya terlambat ke sekolah, maka dia akan mendapatkan hukuman yang catat ya. Gitu. Oke, terima kasih Bu Mimi. Sama-sama Bu Nasya. Ada lagi kah yang berpendapat lain? Mungkin ada yang merasa itu konsekuensi? Tak ada Bapak Ibu? Kalau tak ada, kita lanjut ke poin nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ayo Bu Melvi, silakan. Menurut saya itu memang hukuman. Lalu konsekuensinya itu yang pernah saya lakukan dan hampir selalu. Namun konsekuensi ke positif. Kenapa? Dia terlambat. Itu kan pagi ataupun siang, untuk supaya dia segar. Segar maksudnya badannya itu kembali seperti olahraga juga untuk kesehatannya. Itu yang dimaksud konsekuensi positifnya. Bukan hukuman supaya dia jerah, tidak. Oke, terima kasih Bu Melvi. Jawabannya nanti saya rangkum semuanya. Iya, saya minta pendapatnya saja dulu. Oke, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Mungkin ini di zaman COVID ya. Kita sekarang sudah tidak ada lagi. Tapi menurut Bapak Ibu, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ayo, siapa yang mau berpendapat? Ya, silakan itu mic boleh digilirkan. Ayo Bapak Ibu, nggak usah malu-malu. Siapa yang mau berpendapat?
Kalau menurut saya konsekuensi, karena dia harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan. Iya, oke. Terima kasih Bu Rani. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol gelas saat belajar. Ini kita sepakati sebagai apa? Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi nih? Hukuman. Oke. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hati-hati nih, menjebak nih. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita lihat ya jawabannya Bapak Ibu. Yang pertama tadi hukuman, ya. Hukuman itu berupa fisik. Apa yang melibatkan fisik? Ketika dia mencatat sampai 100 kali loh Bapak Ibu. Fisik dia nggak itu? Fisik kan tangan dia. Apa yang terjadi ketika dia mencatat sampai 100 kali? Pegal kan? Jangankan anak, kita aja kan pegal. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini ya Bu Melvi, ada perbedaan antara kedua dengan terakhir. Apa bedanya? Sesuai konteks. Iya, karena sesuai konteks untuk pelajaran PJOK. Kan biasanya PJOK ada pemanasan dulu kan? Makanya dia suruh lari dulu lapangan basket. Kalau yang ini sesuai konteks nggak Bapak Ibu? Tidak. Jadi lebih tepatnya ya Bu Melvi, hukuman. Selanjutnya, murid diminta untuk push up. Nah, ini berkaitan dengan fisik ya, masih berkaitan dengan fisik, makanya hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Betul tadi ya Bu Rani, karena harus tanggung jawab. Dia sudah melakukan hal yang salah, mencoret-coret buku teman, makanya dia harus tanggung jawab dengan menggantinya. Membersihkan tumpahan air ini masih sama ya, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu juga hukuman. Lah macam mana dia nak ke kantin, nak ke WC, kotor-kotor kaki dia kan. Nah, ini lebih jelasnya, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Makanya berhubungan dengan fisik. Tadi kayak lari, push up, jewer telinga ya zaman dulu ya. Kalau tak salah, kalau saya sih selalu nggak pernah dihukum guru. Kawan-kawan saya sering zaman dulu gini, ya kan? Kaki angkat sebelah, telinganya jewer sendiri, cubit sendiri. Sementara menjewer telinga itu yang paling fatal ya Bapak Ibu, tidak boleh karena sarafnya langsung ke otak kita, bahaya itu. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi karena dia menumpahkan itu, makanya dia harus menggantinya. Kalau hukuman itu membuat anak sakit, nah fisik maupun hati, tidak menutup kemungkinan ya. Yang sering dihukum, kadang pernah nggak Bapak Ibu dia ngomel, saya terus ibu nih, saya aja yang dihukum. Pernah nggak dengar? Pernah nggak anak membenci kedisiplinan? Nah, dengan paksaan itu, dengan sesuatu yang berupa fisik, jadi anak bukan malah timbul motivasi dalam dirinya, justru dia benci untuk melakukan disiplin, maka dia cenderung memberontak. Kalau yang ini anak menghargai disiplin, karena tadi sudah menumpahkan gelas, jadi diajarkan tanggung jawab, akhirnya dia jadi tahu, oh ketika aku berbuat salah harus seperti ini. Selanjutnya paksaan. Kalau hukuman itu berupa paksaan, kalau konsekuensi itu adanya stimulus atau dorongan dan tanggapan.
Tanggapan dari kita tentunya tanggapan yang positif. Selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau ini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi dimanapun berada, ketika sudah timbul motivasinya dari dalam dirinya, dia akan paham, oh konsekuensinya seperti ini kalau aku tidak mengerjakan tugas. Konsekuensinya kalau saya mencelakai teman dengan tidak sengaja maupun sengaja seperti ini. Konsep diri yang buruk kalau hukuman itu, kalau dia latih konsekuensi, melatih dia untuk memikirkan konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini nih, karena sering dihukum, pernah kejadian di kelas saya, dia kan saya juga terapkan 3 kali nanti dipanggil orang tuanya. Dia ternyata diam-diam. Anak ibu coba ya tukar jawabannya, kita periksa sama-sama. Santai aja anak itu, seolah dia memang mengerjakan tugas. Ternyata ketika dimasukkan ke nilai, barulah ketahuan dia tidak mengerjakan. Nah berarti dia karena takut tadi kan, takut hukuman tadi, akhirnya dia apa? Menyembunyikan kesalahan dia. Terus anak belajar untuk mematuhi peraturan di konsekuensi ini ya. Jadi anak paham aturannya. Kalau sekarang lebih ke keyakinannya. Terus marah, rasa bersalah, dipermalukan karena kita tegur anak-anak di depan siswa lainnya, maka dia merasa dipermalukan. Ibu ini bikin saya malu. Merasa tidak dihargai. Kalau yang ini kehilangan konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi misalkan ini konsekuensinya kayak tadi yang dihukum diberikan konsekuensi lari dulu, sementara yang lain udah mulai olahraga kan? Berarti dia tidak nyaman dan merasa diasingkan, tapi untuk sementara waktu, bukan untuk selamanya. Ini identitas gagal, jadi hukuman itu jelas-jelas identitas gagal. Sementara identitas sukses itu disiplin yang di dalamnya konsekuensi restitusi. Hukuman ini seperti dengan yang tadi ya, Bapak Ibu, korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Nah, perilaku pasif agresif meningkat, jadi malah memberontak. Konsekuensinya sesuatu harusnya terjadi tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, sampai ke akhirnya murid akan menghormati peraturan. Nah, restitusinya itu pilihan menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang, korban mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan, sampai akhirnya anak menghormati dirinya dan orang lain. Yang ini negatif, hukuman bersifat negatif, konsekuensi bersifat netral, dan restitusi bersifat positif. Kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, Bapak Ibu semuanya apakah membutuhkan untuk bertahan hidup? Iya, membutuhkan. Untuk bertahan hidup itu contohnya dari segi apa Bapak Ibu? Ya, sandang, pangan, papan ya. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan juga, kesehatan juga. Karena ada sandang, ada pangan, ada papan. Kalau kita tak sehat, ini juga ya Bapak Ibu, kalau kita tak merasa aman, tak aman juga, akhirnya tidak bisa bertahan hidup. Yang kedua,
kasih sayang dan rasa diterima. Nah, sama dengan anak murid kita juga membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima oleh kita sebagai guru. Semua manusia termasuk anak murid kita rasa diterima, disukai oleh lingkungannya, dan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan. Jadi ada rasa kebebasan, kebutuhan dasar kita. Kita mau memilih sesuatu, itu kan tergantung kita ya Bapak Ibu. Kontrol diri kita sendiri. Terus mampu mengendalikan arah hidup dirinya. Mau seperti apa ke depannya, kitalah yang melakukan kontrolnya. Selanjutnya kesenangan, bermain, tertawa, bergurau, mengoleksi barang, melawak ya atau melucu. Penguasaan. Nah, kalau penguasaan ini lebih ke harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itulah 5 kebutuhan dasar. Nah, sekarang kita mulai ke posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu apa? Posisi kontrol guru di sini adalah ketika siswa melakukan kesalahan. Ada 5 posisi. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga pemantau, yang keempat teman, dan yang kelima manajer. Bukan manajer perusahaan ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu berdiri semuanya, boleh di pinggir-pinggir sini. Oke, biar nggak jenuh ya Bapak Ibu. Putar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Ini ke posisi kontrol guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan Wilson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini yang menghukum ya Bapak Ibu.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Malah ditambah hukumannya. Dia belum selesai bicara udah dekat. Biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi yang kedua, membuat rasa bersalah. Masih dengan orang yang sama, tapi perlakuan yang berbeda. Naren! Aduh, kata dia kan, udah kenal deh aku. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Jadi merasa Posisi bersalah. membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Tenang, lembut, tapi Memandang buruk dirinya menyalahkan sendiri, murid. merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan Dampaknya, menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. posisi yang ketiga, posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Dan pakai saya. Habis. Ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Maraton. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi Itu teman, udah jadi teman berbicara dengan Jadi nada suara ramah, lembut, ramah. cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya
sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Itu karena ketinggalan pelajarannya. Jadi yang misalkan ada tugas Posisi mencatat, pemantau ya dia diam dulu. adalah penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Terakhir posisi manajer. Naren, Bu, selamat pagi Naren. maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Bapak Ibu, apakah sudah dapat melihat perbedaan dari 5 posisi kontrol guru tersebut? Sudah. Yang pertama tadi apa? Penghukum. Tadi kalau penghukum ciri khasnya apa? Marah. Gestur tubuhnya pun nampak emosi, melotot, ya. Terus sebelum tadi anak berbicara, saya sudah dipatahkan, sudah langsung di-cut sama gurunya. Itu posisi penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ada yang ingat pembuat rasa bersalah tadi seperti apa cirinya? Nadanya memang lembut, nadanya halus. Aduh, Nareni, tapi ada dia selipkan kata-kata yang bikin si Naren
salah. Kalau kamu seperti ini terus, nanti ibu kena tegur bapak kepala sekolah. Nah akhirnya dia bilang kan, maaf bu, maaf. Yang ketiga tadi posisi kontrolnya apa? Teman. Jadi kayak kawan. Cirinya tadi ada apa? Sendagurau ya. Dibuat melucu, dibuat seperti kawan, biar anak tidak takut. Nah yang keempat posisi pemantau atau monitor. Monitor tadi cirinya seperti apa Bapak Ibu? Datar saja. Apa? Iya, kesannya formal. Dan yang terakhir posisi manajer. Kalau manajer seperti apa Bapak Ibu? Tidak terlalu emosional, tapi membuat apa? Mengajarkan murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi tadi dipancing. Kira-kira ada nggak yang bisa membuat Naren tidak terlambat lagi? Apa cara yang bisa dilakukan? Tadi caranya bisa apa? Di alarm. Alarm kan dia tetap tidak bangun. Nah pakai alarm manusia. Siapa? Kakaknya sama ibunya. Sekarang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, kita analogikan. Mengapa sih kita memiliki peraturan menggunakan helm tadi? Unsur apa? Unsur keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Unsur apa yang diinikan nilainya? Nilai kesehatan, kebersihan. Yang ini keselamatan. Hubungannya dengan keyakinan kelas tadi sengaja dibuat. Yakin itu apa Bapak Ibu? Percaya kan. Nah biar menumbuhkan anak itu yakin dulu, percaya dulu, biar kontrol dirinya muncul. Sekarang, nah ini langkah pembentukan keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, disesuaikan dengan kondisi kelas agar mudah dipahami, semua organ kelas atau sekolah dilibatkan. Saya mau simulasi secara langsung bagaimana sih membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Tapi gimana kabar Melvi? Iya. Apa kabar Lasta? Baik. Apa kabar Rona? Iya, alhamdulillah ya. Semuanya semoga dalam keadaan sehat. Nah, anak ibu, hari ini kegiatannya kita akan membuat keyakinan kelas. Anak ibu, ada yang sudah pernah dengar keyakinan kelas itu apa? Belum sama sekali. Nah, barusan keluar dari ibu. Keyakinan kelas. Sebelum ke keyakinan kelas deh, anak ibu selama ini pernah mendengar gak tata tertib di kelas? Pernah. Tata tertib sekolah? Pernah ya. Nah, kalau bahasa dulu tata tertib, peraturan, sekarang memakai keyakinan kelas. Peraturan itu biasanya memakai kata-kata seperti jangan apa? Jangan terlambat, jangan berisi, apalagi? Jangan mencontek, apalagi? Jangan berkelahi. Nah, anak ibu, kata-kata negatif tadi jangan, tidak boleh ya, tidak boleh berisi, dilarang. Yuk kita ubah ya menjadi lawannya, kata-kata yang positif. Coba tadi ya, pertama kali tadi jangan terlambat. Ubah Yona ke yang positif. Disiplin waktu.
Oh, besok datangnya lebih pagi. Terus disiplin waktu. Iya, datang tepat waktu. Terus tadi jangan berkelahi. Apakah bunyinya harus jangan berkelahi? Tapi nggak boleh kata harus ya, karena kalau harus kesannya memaksa. Jadi saling menghargai teman. Jangan buang sampah. Jangan buang sampah apa? Berarti kalau buanglah itu perintah sayang. Kalau keyakinan jadi apa? Membuang sampah di tempatnya atau menjaga kebersihan kelas. Jangan berisik. Berarti apa tuh? Jangan berisik. Tenang di dalam kelas. Oke, apa lagi? Ada lagi kira-kira? Ya, jangan membuli. Tadi masuk nggak ke yang menghargai? Ya, masuk. Lagi? Ada lagi? Jangan mencontek. Berarti apa itu? Jujur dan percaya kemampuan diri sendiri. Nah, sekarang Ibu mau tahu deh nilai kebajikan dari datang tepat waktu apa? Disiplin. Ada lagi? Tanggung jawab. Pintar sekali. Saling menghormati teman. Apa nilai kebajikannya? Ya, sopan dan rasa hormat terhadap sesama. Membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikannya kebersihan dan kesehatan. Ada lagi? Tadi apa lagi Enak? Tenang di dalam kelas. Nilainya apa? Nilai yang terkandungnya peduli, juga rasa hormat. Rasa hormatnya tapi kepada siapa? Ibu guru. Nah, sekarang anak ibu sudah tahu nih semua. Tadi dari kata yang apa? Negatif diubah menjadi kata yang positif. Sudah tahu juga apa? Nilai kebajikan. Sekarang ibu bagikan stick note ini. Anak ibu silakan tuliskan keyakinan kelas yang ingin anak ibu tambahkan. Ya. Atau Bu, saya mau yang tadi saja, tapi mau ada tambahan nih, boleh dituliskan tambahannya. Kalau tidak ada, mau menuliskan yang tadi pun boleh. Paham anak ibu? Paham, oke. Boleh sayang? Ningsi, boleh bantu ibu bagikan ya nak? Boleh, Mati, bantu ibu bagikan ya. Kawan-kawannya, jangan lupa tuh, kasihan Dona sama Lasta, nanti menung. Ayo, yang siap langsung tempel di sini ya. Langsung tempel. Boleh di sini nak. Anak ibu boleh tempel di sini ya yang siap. Boleh sayang. Apa nak? Boleh pinjam pulpen Nurul. Boleh kasih pinjam pulpen. Besok bawa ya Melpi. Dari rumah disiapkan ya malam-malam ya. Ayo, yang udah siap, ayo ke depan. Tempel. Bu, saya udah siap. Iya, Melpi, tepuk tangan Melpi, silakan ke depan tempel. Di sini sayang. Ayo, Asa, Epa, Yanti. Nah, ayo. Ayo, nempel tidak ya? Nempel tidak ya? Nggak nempel ya? Dari belakang coba dulu. Ayo tempel. Jatuh. Tolong Rani, ambilkan nak. Makasih.
Baca dulu ya nak. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Mau kemana Hasan? Oh jangan lama-lama ya. Jangan lupa balik lagi sini loh. Kita lihat ya keyakinan di dalam kelas. Bertanggung jawab, saling menghargai, mandiri, disiplin. Berdoa sebelum belajar dan setelah belajar di kelas. Saling menyayangi, saling memaafkan. Jaga ketenangan kelas, datang tepat waktu. Bicara dengan sopan. Nah ini nih ibu temuin nih. Bagus loh, mungkin karena Mimi sering denger ya kawannya berbicara carut. Iya, berbicara kotor. Iya, kawan sebelahnya. Makanya Mimi, iya nggak apa-apa, nanti ibu ini kan ya. Mimi duduk sayang. Jangan jalan-jalan terus. Oke. Nah, di sini Mimi tambahkan berbicara dengan sopan. Sopannya sama siapa nak? Semuanya. Sama guru, sama TU, sama kawan-kawan pun harus sopan. Tepuk tangan yang meriah untuk Mimi. Oke. Ada lagi nggak ya tambahannya? Bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Punya siapa ya ini? Oke, tepuk tangan untuk Rani. Perlu ya nak bermusyawarah? Perlu. Contohnya dalam hal apa sayang? Iya, ketua kelas. Terus kalau kita mau ada acara-acara atau kita mau ketika dibagi kelompok sama ibu, itu bermusyawarah nggak anak ibu? Musyawarah kan? Kamu jadi ketuanya ya, kamu jadi sekretarisnya ya, kamu nanti yang ke depan ya, yang mempresentasikan. Nah, itu kan perlu bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Tepuk tangan deh untuk Rani. Hebat ya. Bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Siapa punya nih? Oke, tepuk tangan untuk Yanti. Kan kalau dituliskan, ibu jadi tahu apa maunya anak ibu, iya kan? Keyakinannya yang mau diciptakan itu yang seperti apa? Seperti itulah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas. Boleh divariasikan. Tergantung kreativitas Bapak Ibu ya. Ini tidak berlaku untuk guru kelas saja. Guru mapel boleh membuat keyakinan kelas saat jam mapelnya. Membuat keyakinan kelas masing-masing. Siap Bapak Ibu? Siap. Masuk hari Jumat. Saya minta, ini ada feedbacknya Bapak Ibu, dan memang harus dilaksanakan. Ibu kepala sekolah pun menginikan. Nah, dokumentasinya berupa foto, nanti akan dicetak masing-masing di kelas. Boleh ditempel pakai diketik biasa, atau suruh anak, berdayakan anak, kasih karton, suruh mereka yang nulis. Tapi setelah sepakat semuanya kan, nah, caranya boleh sekreativitas Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Hari Jumat ya. Nah, keyakinan kelas 1 karena kan belum bisa gambar-gambar, belum bisa membaca. Bapak Ibu pakai gambar. Boleh misalkan ada beberapa gambar, nanti buat kelompok aja ya. Kalau gambar satu-satu mungkin banyak ya anak kita ya. Suruh dia buat kelompok, nanti suruh pilih gambar mana yang boleh, yang baik. Nah, nanti kan ada kata negatifnya tuh, diubah ke kata positif. Jadi dari gambar-gambar ditunjukkan dulu. Nanti di hasil akhirnya keyakinan kelas ya di stimulusnya dengan memakai gambar-gambar. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Kan tadinya bersalah tuh, biasanya kan diberikan konsekuensi, jadi kan merasa terasing sementara tadi ya. Nah, ketika kembali lagi mereka mempunyai karakter yang lebih kuat karena sudah sadar ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Jadi ada kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kolaboratifnya itu dari guru dan murid.
Selanjutnya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, mau jadi seperti apa tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Lanjut. Nah, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal tadi karena salah ya, melakukan kesalahan, menjadi orang yang sukses. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Nah, contoh kalimat yang biasa digunakan untuk menstabilkan identitas adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Dan sampai seperti ini ya, kamu berhak merasa begitu. Validasi tindakan yang salah melibatkan pengakuan dan penerimaan perasaan serta tindakan siswa, bahkan jika mereka telah melakukan kesalahan. Jadi kesalahannya memang divalidasi. Selanjutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini tidak saya terangkan lebih jelas, nanti jelasnya ke video langsung. Menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara internal. Ketika langkah pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakannya sukses, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contohnya apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal buat kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Udah jelas? Belum puas ya, olahraga di luar, lanjut main di dalam kelas.
seperti ini Bapak Ibu. Contoh penerapannya ada satu kasus lagi. Kebetulan saya membuat 2 kasus. Sudah sampai ke akhir acara. Sebelum sampai nih Bapak Ibu, bisa nggak seperti itu kita ya? Insya Allah. Tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan tadi kan. Dari 5 posisi kontrol guru tadi, yang biasanya kita posisi pertama nih penghukum, sama kedua pembuat rasa bersalah, paling tidak mundur selangkah. Ketiga nih, jadi teman dulu, pelan-pelan jadi pemantau, pelan-pelan jadi manajer. Nah, sama halnya dengan tadi apa? Segitiga restitusi tadi. Yang pertama tadi segitiga restitusi itu yang pertama tadi apa? Menstabilkan identitas. Dibilang kalau memang berbuat salah itu wajar. Kita juga dibilang aja seperti tadi yang saya ucapkan, ibu juga pernah kok berbuat salah. Nah, kalau validasi yang kedua tadi kan validasi tindakan yang salah, ditanya alasannya. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Kenapa, Nak? Nah, kita tanya dulu ya. Jadi tidak boleh langsung mencet. Dan yang terakhir itu menanyakan
keyakinan. Menanya keyakinan tadi apa? Ditanya, apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Apa yang sudah dilanggar? Penting gak keyakinan kelas itu? Terus terakhir di keyakinan itu ditanya bagaimana? Ditanya dulu, mau nggak memperbaiki kesalahan masalah ini? Terus bagaimana cara memperbaikinya? Jadi ditemukan solusi. Oke, sebelum berakhir, apakah sudah dirasa cukup diseminasi dari saya? Sudah? Tidak ada pertanyaannya Bapak Ibu? Tidak. Oke, terima kasih atas atensinya dari Bapak Ibu, atas perhatian dan kerjasamanya. Oke, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Najmi yang telah memberikan kita ilmu yang sangat luar biasa. Semoga ilmu tersebut bisa kita manfaatkan dan dapat kita praktekkan langsung di kelas. Satu kali buah nanas, buah leci dicampur gula enak sekali. Saya Wati selaku MC mohon pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan apa yang kalian yakini, apa yang kalian inginkan. Kalian ingin seperti apa di bersih? Apalagi nah, berarti buku damai ya semuanya. Apalagi iya, pengen kelasnya. Sekarang ibu punya stigma. Ibu harus anak ibu semuanya mencatat di sini. Boleh satu, boleh dua, boleh tiga. Ya, mencatat apa saja yang kalian inginkan dari keyakinan keyakinan akan kita bentuk. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini. Ayo silakan yang sudah tempel ke depan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid.
mengulasnya dalam kalimat